Sinetron Raden Kian Santang masih menjadi tanda tanya apakah sudah berakhir ataukah masih akan lanjut. Namun berdasarkan vlog dari salah satu pemainnya yaitu Ridho Dikantara, informasi yang bisa disimpulkan bahwa Raden Kian Santang season 3 selesai dan akan berlanjut ke final season. Ridho Dikantara dalam vlognya ini menanyakan satu demi satu pemain Raden Kian Santang. Salah satunya adalah pemeran ini dan inilah kesannya. Ini juga sinetron yang ke-17. Selama gue syuting sinetron, gue bisa merasakan solidaritas yang sangat tinggi di sini sama pemain-pemain kembali Raden Kian Santang. Asik banget, solid banget, semuanya kompak mau menyatu berbaur satu sama lain. Yops, untuk kesan pemain lainnya di konten lainnya kita bahas. Untuk saat ini kita baca informasi terkait napak tilas perjuangan Raden Kian Santang dalam sebuah sinopsis yang beredar. Dituliskan bahwa seorang raja Pajajaran bernama Sri Baduga Maharaja yang kerap dipanggil Prabu Siliwangi mempunyai dua orang permaisuri. Permaisuri pertama bernama Nyai Ratu Subang Larang. Subang Larang berasal dari keluarga muslim. Ayahnya seorang syekh bandar di Karawang bernama Kiai Tapa. Sejak kecil, Subang Larang belajar ilmu agama dan belajar di pesantren Kuro milik Syekh Hasanuddin. Permaisuri kedua bernama Nyai Ratu Kentring Manik. Kentring Manik mempunyai putra bernama Raden Surawisesa yang kelak menjadi pewaris tahta Pajajaran. Kentring Manik merupakan adik dari Prabu Amuk Marugul, Raja Japura di kawasan pesisir Pasundan bagian utara. Buah pernikahannya dengan Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi mempunyai dua orang putra dan satu orang putri. Putra pertama Siliwangi bernama Raden Walang Sungsang atau dikenal dengan Pangeran Cakrabuana. Anak kedua Siliwangi yaitu perempuan bernama Nyimas Rara Santang. Dan yang ketiga yaitu laki-laki bernama Raden Kian Santang yang diperankan oleh Alwi Assegaf dalam sinetron ini. Ketiga anak ini dibesarkan dalam pengajaran Islam sehingga tumbuh menjadi muslim dan muslimah yang taat. Sejak lahir, Kian Santang sudah menampakkan keistimewaannya. Antara lain, sejak kecil dia sudah pintar membaca Al-Quran, membaca kejadian yang akan datang, tahu apa yang ada di pikiran orang lain, suka menolong, dan lebih dekat dengan masyarakat miskin ketimbang kalangan istana. Namun, ada yang cemas dengan kelahiran Kian Santang, yaitu Nini Durga, pengikut aliran hitam. Tokoh ini sangat sakti, bisa menjelma jadi apa saja. Dia juga punya banyak pengikut yang sangat setia, rela melakukan apa saja yang diperintahkan Nini Durga. Lahirnya Kian Santang sudah diramalkan oleh Nini Durga, bahwa anak ini kelak bakal menjadi penghalang sepak terjangnya. Wanita penyihir yang sakti ini lalu berusaha menyingkirkan Kian Santang dengan berbagai cara. Dengan kesaktiannya dia menjelma apa saja untuk bisa mendekati Kian Santang kecil. Tapi usahanya selalu gagal karena Kian Santang sangat cerdas. Di samping bisa membaca pikiran orang juga banyak akal. Sehingga kali ayah Kian Santang, Prabu Siliwangi muncul menolongnya, juga dengan menyamar. Syekh Hasanuddin, kakek gurunya juga kadang-kadang muncul mengajarkan mengaji atau ilmu-ilmu kesaktian lainnya. Setelah Prabu Siliwangi moksa, Raden Surawisesa yang sebelumnya menjadi pewaris tahta, kini resmi diangkat menjadi Raja Pajajaran dan senopati baru kerajaan Pajajaran telah ditunjuk, yakni Raden Kian Santang. Ambisi atas perebutan kekuasaan antara adipati dan keturunan Prabu Siliwangi makin pelik dan menegangkan. Sinetron ini merupakan sinetron terpanjang MD kedua dalam 835 episode pada 2012 sampai 2014 setelah Cinta Fitri memiliki 8 season dalam 117 episode sebagai sinetron terpanjang MD pertama di MD Entertainment. Yaps, itulah informasi yang beredar terkait sinetron Raden Kian Santang.
Lalu bagaimana nih menurut pendapat teman-teman? Jangan lupa bersolawat, beristighfar, dan bertakbir. Jangan lupa juga bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.